Dalam video kali ini, kita akan mengenal Zhuge Zhenwu, atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Zhuge, yang merupakan guru dari 4 opas generasi kedua, dan juga yang terkuat dari 4 opas generasi pertama. Zhuge Zhenwu yang dilahirkan dengan nama Zhuge Zhenhou, dengan memiliki nama kehormatan Shaohua, adalah guru dari 4 opas yang tentu kita sudah kenal selama ini. Dalam video kali ini kita akan lebih mengenal tentang dia dan ilmu apa saja yang dia pelajari yang membuatnya dia menjadi salah satu pendekar terhebat di eranya. Digambarkan memiliki suara keras seperti anjing oleh gurunya, Wei Jingqing. Dia diprediksi akan menjadi yang terkuat dari keempat opas generasi pertama. Karena melihat dari bakatnya, dia mampu mencapai puncak tertinggi dalam seni bela diri. Karena itulah, Wei Jingqing menciptakan formasi Li Hui Jinglong Shan Kun yang diajarkannya pada Ye Aichan, murid pertamanya, dengan tujuan berjaga-jaga jika keempat opas berada pada jalan yang salah, terutama Zhuge Zhenwu. Zhuge Zhenwu adalah murid generasi pertama dari Zichaimen. Dia dilatih langsung oleh pendiri Zichaimen, Wei Jingqing, dan merupakan murid ketiga Wei Jingqing. Dia bersama dengan ketiga murid Zichaimen lainnya, Ye Aichan, Xu Xiaoyi, dan Yuan Shishanjian. Mereka adalah 4 opas generasi pertama. Dia pernah menyelamatkan kaisar hingga 3 kali. Inilah yang membuat kaisar sangat percaya dan memberikan jabatan tinggi padanya. Saat ini jabatannya berada langsung di bawah kaisar. Kaisar pun enggan mengusik Tuan Zhuge, selain karena dia pernah menyelamatkannya. Ilmu Tuan Zhuge yang sangat tinggi dan 4 opas di bawah Tuan Zhuge sangat membantu stabilitas pemerintahan saat ini. Tuan Zhuge adalah orang yang paling patriotik dalam pemerintahan saat ini. Di saat pejabat yang lain ingin menancapkan kekuasaan mereka, Tuan Zhuge bertindak dengan memikirkan rakyat, bukan sekedar kekuasaan. Karena itu, walau ia menjabat sebagai guru besar kaisar, dia membawahi 6 departemen dan kepala instruktur dari prajurit kekaisaran. Dia tidak pernah berpikir satu kali pun untuk melakukan kudeta. Walau sebenarnya, jika ingin melakukan kudeta, dia sangat mampu. Dia memiliki putra angkat yang bernama Xiao Jiansheng, yang mendapat julukan Dewa Dingin Kecil, dan ditugaskan untuk menyusup dan menjadi mata-mata untuk mengawasi Ling Luoshe. Sayangnya dia ketahuan dan gugur terbunuh oleh Ling Laoshi. Hanya Wu Jing dan Ti Shou yang kenal Xiao Jiansheng. Karena saat itu Cui Ming dan Leng Shui belum mengikuti Tuan Zhuge. Ilmu bela diri yang dikuasai oleh Tuan Zhuge adalah Bantuan Jin. Ini adalah ilmu internal energi yang dimiliki oleh Tuan Zhuge. Filosofi dari internal energi ini adalah tenaga dalam ini tidak digunakan untuk menyakiti orang lain, melainkan digunakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ciri khas utama dari ilmu ini adalah semakin serius cederanya, semakin cepat pula penyembuhannya. Ilmu ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Sebuah teknik tenaga dalam milik Tuan Zhuge ini bisa dikatakan sangat efektif. Dalam dunia persilatan, di mana terjadi banyak sekali pertarungan, sesuai filosofinya, bertahanlah untuk sementara waktu, dan terus berjuang sampai kemenangan, lalu ambil obat pereda nyeri dan sembuhkan lukanya. Bantuan Jin dapat digunakan untuk mempertahankan luka dalam, sehingga penggunanya bisa terus bertarung hingga akhir. Ilmu yang diciptakan Tuan Zhuge selalu berfokus pada kepraktisan. Jiangyan Yijiang. Terjemahan bebasnya, tembakan menakjubkan. Jika bantuan Jin adalah ilmu tenaga dalam, maka Jiangyan Yijiang yang diterjemahkan menjadi tembakan menakjubkan ini adalah teknik eksternalnya. Digambarkan di novel sebagai ledakan yang melenyapkan segalanya. Seperti deskripsi dari novel saat Tuan Zhuge mengeluarkan teknik ini. Setelah dikeluarkan, tiba-tiba berubah menjadi sekuntum bunga. Sebuah bunga yang meledak, cantik seperti kejutan. Ledakan ini disebabkan oleh tenaga dalam dari Tuan Zhuge yang dikompresi dan diledakkan.
Bahkan saat ledakannya tidak mengenai titik vital musuh, kekuatannya cukup untuk menghancurkan musuh dan membunuhnya. Ilmu ini diciptakan oleh Tuan Zhuge untuk mengenang wanita yang ia cintai, Xi Xiaojing. Tuan Zhuge mengalahkan saudara seperguruannya yang menjadi antagonis utama, Yuan Shisanjian, dengan satu ledakan. Yuelu Jianfa, teknik pedang menyeberang jalan. Filosofi dari Tuan Zhuge saat menciptakan jurus ini adalah, saat kamu mentok dan jalanmu buntu, buat saja jalan baru dan menyeberanglah ke jalan itu. Tidak ada jalan buntu, bahkan saat kamu buntu, kamu bisa selamat. Sebuah jurus pedang yang unik. Ada 82 gerakan dalam teknik ini. Namun saat diturunkan kepada si darah dingin, dengan jeniusnya darah dingin mampu merangkum 82 gerakan menjadi separuhnya, menjadi 49. Tuan Zhuge sendiri memujinya dengan berkata, inilah ilmu pedang menyeberang jalan yang sebenarnya. Kehebatan ilmu ini justru terletak pada saat akhirnya. Karena jika rangkaian gerakannya dilakukan sampai akhir, dan jika belum juga bisa mengalahkan musuh, maka musuh dapat melihat kelemahan dari jurus ini. Dan jika tepat, maka musuh mampu mengalahkan pengguna jurus ini. Ini yang diibaratkan sebagai jalan buntu. Namun seperti filosofinya, jika kamu menemukan jalan buntu, maka buka jalan baru dan kamu bisa melewatinya. Ilmu sejati dari jurus ini baru akan muncul pada saat semua gerakan selesai dilakukan, dan sampai belum mengalahkan musuhnya, maka gerakan terakhir akan dimunculkan untuk memberikan serangan terakhir yang mematikan. Gerakan ini hanya bisa keluar jika gerakan ke-82 oleh Tuan Zhuge atau gerakan ke-49 dari si darah dingin belum bisa mengalahkan musuhnya. Gerakan terakhir ini disebut sebagai teknik pedang palem. Wu Jiaota. Teknik pedang ini diturunkan kepada anak angkatnya Xiao Jiansheng yang bersuluk dewa dingin kecil. Ketika Tuan Zhuge masih muda, dia sering menggunakan teknik dengan filosofi maju dengan mundur, menyerang dengan bertahan, menggunakan keberanian untuk memperjuangkan keberanian. Di bawah bimbingan Wei Qingqing, Tuan Zhuge memiliki banyak gerakan dan variasi-variasi unik untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Namun seiring bertambahnya usia, dia jarang menggunakan gerakan dan variasi-variasi yang unik. Dia lebih mementingkan kepraktisan, singkat namun mematikan. Ilmu pedang inilah yang dia turunkan kepada anak angkatnya. Namun sayang tidak banyak yang bisa kita ulik dari teknik ini, karena Xiao Jiansheng mati muda. Itulah sosok unik dari Tuan Zhuge, pendekar terkuat di zamannya, yang saking kuatnya bahkan gurunya sampai menciptakan jurus untuk suatu hari kelak jika Tuan Zhuge berpihak di pihak yang salah, diharapkan ilmu ciptaannya ini mampu membendung Tuan Zhuge. Itulah Tuan Zhuge, salah satu pendekar terpenting dalam novel yang ditulis oleh Wen Ruian, 4 Opas. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.